Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini begitu indah bagi setiap kehidupan kita. Rasul Paulus katakan bahwa yang kelihatan itu saudara sifatnya hanya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu saudara, itulah yang sifatnya kekal di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saudara, saya terlalu percaya di dalam pengiringannya Rasul Paulus kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, dia tidak mementingkan, dia tidak fokus pada tubuh lahiriahnya saudara yang kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan jelas katakan bahwa ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari saudara. Tidak bisa dipungkiri saudara bahwa tubuh jasmani kita ini makin lama saudara ini akan makin menua saudara yang kasih Tuhan. Yang awalnya mungkin ketika kita muda kita masih kuat saudara. Tapi lambat laun saudara kita tidak bisa saudara menentang hukum alam. Bahwa tubuh jasmani kita ini saudara satu waktu nanti akan bisa lemah. Bapak ibu saudara, tapi yang di sini saya senang sekali saudara, Rasul Paulus katakan bahwa sekalipun meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batinia kami, yaitu manusia yang ada di dalam hidup kita, yang di dalam sini saudara. Firman Tuhan katakan diperbaharui dari sehari ke sehari, yang artinya saudara sekalipun tubuh jasmani kita ini semakin merosot, tapi saya percaya bela semakin hari yang di dalam sini saudara kita semakin kuat saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini fokus kita ini kepada apa saudara? Fokus saya dan saudara kepada siapa? Kepada apa saudara? Apakah kepada yang kelihatan saudara? Atau yang tidak kelihatan ini saudara, yang sifatnya kekal di dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini terlalu banyak orang terlalu sibuk saudara dengan tubuh jasmani mereka saudara yang kasih Tuhan. Tetapi mereka lupa membangun yang ada di dalam sini, yaitu tubuh rohani mereka. Bagaimana intimasi dengan Tuhan, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana saudara kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kita. Tapi hari-hari ini saudara terlalu banyak orang yang lebih mementingkan saudara tubuh lahiriah mereka ini, tubuh jasmani mereka ini saudara yang kasih Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa di ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan saudara. Sebab kenapa yang kelihatan itu sifatnya sementara saudara. Apa yang saudara kejar hari ini? Harta, uang, tahta, jabatan, kekuasaan saudara. Semuanya itu yang kelihatan, Rasul Paulus katakan sifatnya hanya sementara saudara. Tidak akan bertahan lama di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Sekuat apapun saudara mencari mungkin harta, kekayaan, jabatan saudara. Tapi firman Tuhan katakan itu semua sementara, tidak akan bertahan lama. Dan saudara tidak akan membawa itu semua sampai kepada sorga. Saudara yang kasih Tuhan. Tidak akan saudara bawa. Seberapa kaya saudara hari ini, harta saudara tidak akan saudara bawa sampai ke surga Bapak Ibu Saudara. Sebab itu semua adalah barang yang fana saudara. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini pertanyaannya, apa yang lebih saudara pentingkan dalam hidup saudara? Apakah tubuh lahiriah saudara? Ya memang tidak salah saudara kita ketika kita merawat diri kita.
Merawat kehidupan kita saudara, tidak salah saudara yang kasih Tuhan. Tapi jangan itu yang jadi fokus kita. Jangan itu yang menjadi prioritas di dalam setiap kehidupan kita. Tapi tubuh rohani kita saudara. Rohani kita lah saudara yang harus setiap hari kita bangun Bapak Ibu Saudara. Sebab itulah yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Bukan hal-hal yang kelihatan saudara. Sekali lagi Rasul Paulus ingatkan bagi setiap kehidupan kita bahwa yang kelihatan itu sifatnya sementara saudara. Tapi ketika saudara mencari perkara-perkara yang di atas saudara, kekekalanlah yang akan saudara terima. Wahai firman Tuhan katakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang di dunia ini saudara. Yang di dunia ini, yang kelihatan ini saudara, fana, sementara. Saudara gak akan bawa sampai kepada sorga. Bahkan harta kekayaan kita aja kita gak akan bawa sampai ke liang kubur saudara yang kasih Tuhan. Saudara mau gunakan untuk apa? Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan terus datang bagi setiap kehidupan kita. Tidak salah saudara ketika kita merawat diri kita. Tidak salah ketika kita bekerja saudara yang kasih Tuhan. Tidak salah. Tapi jangan itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Tapi biarlah yang di dalam sini yang tidak kelihatan itu saudara. Itu yang terpenting saudara, kita bangun tubuh rohani kita saudara. Kita terus bangun saudara. Rohani kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin mengerti apa rencana Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang kasih Tuhan, mari Bapak Ibu, inilah yang harus kita perhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya tubuh jasmani saudara. Sebab Tuhan juga tidak melihat tubuh jasmani kita saudara. Tuhan melihat setiap hati kita. Hati yang rindu kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh. Hati yang taat. Hati yang setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan apa yang di luar saudara. Yang di luar, yang penampakannya di luar bagus itu sementara saudara yang kasih Tuhan. Tapi hati kita, hati yang mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan cari pagi hari ini bagi setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu pagi hari ini pastikan hati kita benar-benar berpaut hanya kepada Tuhan. Pastikan hati kita benar-benar saudara mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, jangan sibuk saudara tentang manusia lahiriah kita saudara. Tapi biarlah pagi hari ini saudara terus kita cari Tuhan. Berbahagialah saudara pagi hari ini yang mengikuti firman Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan, artinya saudara terus rindu yang di dalam sini rohani saudara terus dibangun. Saudara mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Sekali lagi saya baca buat kita semua saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Rasul Paulus katakan penderitaan ringan yang mereka alami saat ini saudara. Itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan katakan saudara, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Rasul Paulus menyadari saudara, ketika dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Dia tahu mengikuti Yesus bukan cuma untuk senang-senang saudara. Mengikuti Yesus bukan hanya untuk happy-happy, enjoy, tidak saudara. Dia tahu bahwa mengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, bahkan ikut menderita. Makanya Rasul Paulus katakan penderitaan ringan yang mereka alami ini saudara yang dikasihi Tuhan. Itu akan mengerjakan bagi mereka satu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya di dalam kehidupan mereka saudara yang kasih Tuhan. Dan saya rindukan saudara ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini saudara. Ketika kita setia saja mengikutinya. Ketika kita setia, kita nikmati prosesnya di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya itu akan mengerjakan saudara kemuliaan saudara. Firman Tuhan katakan saudara yang kasih Tuhan, yang melebihi segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Saudara mau terima apa? Saudara mau terima yang di dunia ini atau saudara mau terima nanti yang kekal? Saudara yang kasih Tuhan. Nah pagi hari ini firman Tuhan terus datang bagi setiap kehidupan kita.
Dengar baik, Rasul Paulus katakan penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan kita terima. Itu sebabnya saudara, ketika hari ini, saat-saat ini saudara, Tuhan izinkan saudara alami pencobaan. Tuhan izinkan saudara alami masalah. Tuhan izinkan saudara alami persoalan dalam kehidupan saudara. Taat saja, setia saja saudara yang kasih Tuhan. Sebab apa saudara, ketika kita setia, kita nikmati prosesnya saudara yang kasih Tuhan. Itu menghasilkan suatu kekekalan yang melebihi segala-galanya. Dan saya percaya itu akan kita terima satu kelak nanti ketika sudah tiba waktunya saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya mari pagi hari ini saudara, firman Tuhan terus datang. Mengingatkan setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Taat, setia saja saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan begini saudara, di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat yang ketiga, saya baca buat kita semua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maksud dari kesengsaraan saudara, firman Tuhan katakan itu menimbulkan ketekunan saudara. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang-orang yang tahan uji saudara. Artinya berkualitas, sekalipun badai datang, persoalan datang, apapun itu saudara, angin ribut, kita ada dalam padang gurun, kita ada dalam belantara saudara. Kita tetap bertahan saudara. Itu berbicara soal tahan uji. Saudara yang kasih Tuhan, makanya kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tekun artinya terus menerus. Situasi apapun saudara, kita akan tetap berdiri teguh. Kita akan tetap berdiri pada komitmen kita, yaitu mengikut Yesus saudara yang kasih Tuhan. Nah, kenapa Tuhan izinkan kesengsaraan? Karena Tuhan mau melihat kita. Tuhan mau menjadikan kita orang-orang yang tahan uji. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita orang-orang yang kuat. Tuhan mau menjadikan kita orang-orang yang tangguh saudara. Di dalam segala situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Nah, itu sebabnya mari pagi hari ini firman Tuhan datang saudara. Kalau kita alami masalah sedikit saudara, jangan cepat-cepat kita salahin Tuhan. Walaupun mungkin daging kita ini meronta-ronta saudara. Kadang-kadang kita suka sekali intervensi Tuhan. Tuhan kok seperti ini? Ke orang lain hidupnya beda. Ke orang lain hidupnya baik-baik saja. Sedangkan saya seperti ini. Bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan. Itu daging kita saudara. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan masalah persoalan saudara. Kita alami kesengsaraan itu apa? Firman Tuhan jelas katakan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan saudara yang kasih Tuhan. Tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi saudara. Asalkan apa tadi firman Tuhan katakan, ketika kita alami persoalan, kita tekun saja saudara yang kasih Tuhan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Kita akan menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya nantikanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan begini di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasal 40 saudara, ayat yang ke-31 firman Tuhan katakan begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kuncinya apa saudara? Nantikanlah Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada saudara. Tapi firman jelas katakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru saudara. Sekalipun mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji firman Tuhan. Asalkan apa syaratnya apa tadi? Menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita cari Tuhan, kita kejar perkenanan Tuhan.
Tuhan. Kita cari wajahnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersekutu saudara. Hati kita berpaut kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka berlari saudara dan tidak menjadi lesu saudara. Oh ini jaminan Tuhan yang luar biasa. Seringkali saudara ketika kita andalkan kekuatan kita sendiri. Baru melangkah 2-3 langkah kita sudah capek saudara yang kasih Tuhan. Baru berlari saudara mungkin jarak 100 meter saudara. Kita sudah mulai hos-hosan, kita sudah mulai lelah saudara. Tapi tidak ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi tidak saudara ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita firman Tuhan katakan kita berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita berjalan saudara dan tidak akan menjadi lelah saudara. Ini kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini kalau kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Cuma sayangnya saudara sering kali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita andalkan kemampuan kita sendiri. Dan akhirnya kita capek sendiri. Ketika kita sudah mulai capek sendiri saudara. Kita sudah mulai bersungut-sungut. Kita mulai emosi saudara. Dan akhirnya kita meragukan kuasa Tuhan. Dan saudara kita melepaskan kepercayaan kita. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10:38. Orang yang demikian. Firman Tuhan katakan aku tidak berkenan kepada mereka. Sudah alami kebaikan Tuhan. Sudah mengecap kebaikan Tuhan. Sudah alami pertolongan dari Tuhan. Sudah alami mujizat dari Tuhan saudara. Tapi karena situasi dan kondisi pergumulan hidup yang berat. Akhirnya apa? Melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Ibrani 10:38. Orang yang demikian saudara. Firman Tuhan katakan orang yang benar hidup oleh iman. Tapi orang yang mengundurkan diri, ini kata firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepadanya. Itu kata firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kita buka saja saudara. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara coba kembali ke ayat yang ke-35. Kita undur ke ayat 35. Firman Tuhan katakan begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya saudara. Ini sudah peringatan bagi setiap kehidupan kita. Jangan kita lepaskan kepercayaan kita saudara. Kenapa? Sebab ada upah yang besar yang akan menanti setiap kehidupan kita. Upahnya apa? Bukan uang saudara. Bukan harta, bukan kekayaan di dunia ini. Bukan saudara. Tapi upah kekekalan. Yaitu bersama-sama dengan Bapa di sorga saudara yang kasih Tuhan. Menerima kemuliaan itu saudara. Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Bukankah itu yang menjadi goals kita? Bukankah itu yang menjadi tujuan utama di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Bicara soal upah saudara bukan hanya materi, bukan soal uang saudara. Tapi upah kekekalan itu yang saya dan saudara nantikan di dalam kehidupan ini. Yaitu sorga saudara, bukankah itu yang kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Sebab sekali lagi firman Tuhan katakan dalam ayat pokok kita saudara. Bahwa manusia lahiriah kita ini bisa merosot saudara. Satu waktu kita akan mulai merosot, tubuh kita lemah, kita menjadi tua. Dan tidak lama lagi kita akan mati saudara. Nah setelah kehidupan kita itu saudara, ketika kita mati secara jasmani saudara, ada kehidupan yang berikutnya yang akan menanti setiap kehidupan kita. Pastikan saya dan saudara menerima kehidupan yang kekal itu saudara. Bukan kebinasaan yang kekal, tapi biarlah saudara kita terima itu saudara. Kehidupan yang kekal saudara. Upah kekekalan itu saudara kita terima menjadi milik bagian di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Ini peringatan bagi setiap kehidupan kita pagi hari ini. Manusia lahiriah kita bisa merosot saudara. Manusia jasmani kita ini kita bisa tua, kita bisa capek, kita bisa lelah satu waktu nanti pasti saudara. Dan kita akan mengalami yang namanya kematian secara jasmani. Tapi setelah itu saudara,
Pastikan saya dan saudara menerima kehidupan yang kekal itu, saudara yang kasih Tuhan. Saudara jangan pikir bahwa setelah kematian tubuh jasmani saudara ya sudah cuma sampai di situ. Tidak saudara. Ada kehidupan berikutnya saudara. Cuma ada dua pilihannya. Saudara menerima bagian yang kekal itu saudara atau kebinasaan yang kekal. Pastikan hidup kita hari-hari ini saudara. Benar-benar saudara kita hati kita berpaut sama Tuhan. Benar-benar kita setia kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan saudara. Mari Bapak Ibu pagi hari ini firman Tuhan datang. Sungguh menegaskan bagi setiap kehidupan kita. Setelah kehidupan kita, manusia lahiriah kita ini istilahnya saudara yang kasih Tuhan. Akan ada kehidupan selanjutnya saudara. Cuma ada dua, kehidupan yang kekal atau kebinasaan yang kekal. Nah pastikan hidup saudara hari-hari ini. Saudara hidup di dalam kebenaran. Supaya upah kekekalan itu kita terima di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Memang benar saudara kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan penebusan Tuhan itu satu kali untuk selamanya. Tetapi bukan berarti saudara yang kasih Tuhan sekali selamat kita selamat. Bukan berarti sekali kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita bebas melakukan dosa. Tidak saudara. Makanya Rasul Paulus katakan kerjakanlah keselamatanmu. Saudara yang kasih Tuhan kerjakan, selesaikan, tuntaskan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan sudah angkat kita, Tuhan sudah selamatkan kita ini saudara. Dalam setiap kehidupan kita, kita sudah diangkat dari lumpur dosa. Tugas saya dan saudara kerjakan keselamatan itu. Sampai waktunya tiba saudara. Kita gak tahu saudara besok, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita harus beware saudara. Hati-hati terus di dalam setiap kehidupan kita. Waspada Bapak Ibu Saudara. Kayak firman Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah. Arti berjaga-jaga kita harus waspada. Mawas diri saudara yang kasih Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita ini. Dan berdoalah. Karena di dalam doa ya saudara itu terletak kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan datang bagi setiap kehidupan kita pagi hari ini saudara. Jangan fokus kepada hal-hal lahiriah. Jangan fokus pada apa yang kelihatan. Tapi fokuslah kepada yang tidak kelihatan. Tetapi sifatnya kekal di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya Tuhan pasti berkati kita saudara. Tapi jangan fokus saudara. Ketika mungkin saudara terlalu fokus saudara. Saudara menjadi orang yang workaholic saudara. Saudara kayaknya pekerja terus saudara bekerja setiap hari bekerja. Tapi saudara lupa dengan Tuhan. Jangan saudara yang kasih Tuhan. Bekerja boleh saudara. Tapi jangan saudara melupakan Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Saudara yang kasih Tuhan. Jangan terlalu obsesi, jangan terlalu ambisi saudara. Untuk mengejar harta dunia ini. Firman Tuhan katakan harta dunia emas dan perak di dunia ini saudara. Akan dimakan oleh apa saudara? Ngat dan karat saudara. Tapi ketika saudara punya harta ilahi, harta kekekalan itu saudara yang kasih iman saudara, ketaatan saudara, kesetiaan saudara. Oh itu harta yang luar biasa yang sifatnya kekal. Dan itulah yang akan membawa saudara menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini saudara firman Tuhan terus mengingatkan saya dan saudara biarlah semakin hari kita semakin kuat. Firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Mereka berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Kenapa? Sebab mereka menanti-nantikan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan kekuatannya langsung daripada Tuhan. Kesanggupannya langsung daripada Tuhan. Tuhan yang berikan bukan kita. Tapi Tuhan saudara yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang percaya. Puji Tuhan saudara mari pagi hari ini kita terus giat datang kepada Tuhan. Bukan apa yang dilihat oleh mata. Tapi Tuhan melihat setiap hati kita. Kerinduan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.